Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah bergabung dalam webinar Infaktur terbaru versi 4.0 yang diselenggarakan oleh Fresh Consult Indonesia. Nama saya Bambang Setiawan dan saya akan menjadi moderator untuk webinar pada siang ini. Kami sangat senang bisa berbagi informasi yang bermanfaat tentang perpajakan dengan Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu, bahwa Fresh Consult Indonesia merupakan perusahaan konsultan pajak yang juga secara aktif memberikan edukasi perpajakan melalui seminar, webinar, dan training perpajakan. Seperti kita ketahui, bahwa DJP baru-baru ini resmi merilis installer e-faktur 4.0 dan rencananya akan mulai berlaku mulai 20 Juli tahun 2024. Pada webinar kali ini, kami akan sharing seputar hal tersebut yang insya Allah akan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Pada webinar ini nantinya akan dibahas persiapan update aplikasi e-faktur dari versi 3.2 menjadi versi 4.0. Jangan sampai Bapak Ibu keliru ya, karena nanti akibatnya bisa fatal dalam pengoperasian e-faktur versi yang terbaru. Kami harapkan melalui sharing pada siang hari ini, Bapak Ibu akan lebih memahami seluk-beluk pembaharuan e-faktur versi yang terbaru. Pada webinar e-faktur 4.0 kali ini, kita juga akan fokus ke hal-hal yang praktis, yaitu membahas topik-topik mengenai backup database e-faktur, kemudian perbedaan aplikasi e-faktur versi 3.2 dan versi 4.0, kemudian overview tutorial update e-faktur 4.0, perbedaan NPWP 15 digit dan 16 digit di dalam faktur pajak, serta pemberlakuan NITKU di dalam faktur pajak. Baik, sebelum kita memulai, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan dan panduan agar acara webinar kita berjalan dengan lancar. Yang pertama, untuk menghindari gangguan selama pemaparan materi berlangsung, mohon untuk mematikan mikrofon Bapak Ibu. Ini akan membantu kita semua untuk mendengarkan pemaparan materi dengan jelas tanpa gangguan suara latar belakang. Webinar ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Bapak Ari Widodo. Kemudian di sesi kedua, kami akan mengalokasikan waktu untuk sesi tanya-jawab di akhir pemaparan. Yang ketiga, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan selama pemaparan materi, Bapak Ibu dapat mengetikkan pertanyaan. Kami akan mengumpulkan semua pertanyaan dan membacakannya pada sesi tanya-jawab nanti. Mohon gunakan kolom chat dengan bijak, hindari spam atau pesan yang tidak relevan dengan topik webinar pada siang hari ini. Kami sangat menghargai partisipasi aktif Bapak Ibu dan berharap acara ini dapat memberikan manfaat besar bagi Bapak Ibu semua. Jika Bapak Ibu ada masalah teknis atau pertanyaan selama webinar, jangan ragu untuk menginformasikan kepada kami melalui chat, dan kami akan siap membantu. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Ari Widodo. Bapak Ari Widodo memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai konsultan pajak. Bapak Dodo memiliki keahlian yang luas, mulai dari akuntansi, kewajiban perpajakan rutin orang pribadi dan badan, standar operasional prosedur, pendampingan pemeriksaan, keberatan bahkan banding pajak. Pak Dodo memiliki izin praktek konsultan pajak level C atau internasional dari Kementerian Keuangan sejak tahun 2008 dan memegang izin kuasa hukum pada pengadilan pajak. Pak Dodo berpengalaman menangani kasus perpajakan pada perusahaan mining services, lembaga keuangan, manufaktur, trading, otomotif, dan lain-lain. Selain itu, Pak Dodo juga aktif sebagai pengajar perpajakan di program pendidikan profesi akuntan di Universitas Trisakti. Pak Dodo pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan, Program Pendidikan Vokasi di Universitas Indonesia, serta dosen pembimbing tim Olimpiade Pajak Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Pak Dodo juga merupakan pendiri Relawan Pajak Universitas Indonesia yang menjadi Panitum Project Direktorat Jenderal Pajak. Dan sekarang program tersebut sudah diterapkan oleh seluruh kampus di seluruh Indonesia. Di sela-sela kesibukannya, Pak Dodo juga menghasilkan beberapa video pembelajaran, modul buku, dan jurnal mulai dari teori hingga praktik perpajakan. Selain itu, Pak Dodo juga aktif terlibat dalam beberapa perumusan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kerap diundang sebagai pembicara di seminar training dan forum perpajakan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Ari Widodo untuk memulai presentasinya. Silakan Pak Dodo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Izin suara saya cukup terdengar atau tidak? Terdengar Pak Dodo. Oke, ini sebelum masuk ke materi,
Ini memang topik yang akan hits ya 2 minggu ini. Dari 2 minggu ini dan minggu depan ini mungkin yang paling banyak akan terkonsentrasi di Bapak Ibu semua. Apalagi Bapak Ibu kalau posisi di kantor sebagai tim pajak yang ngurusin e-faktur atau teman-teman di konsultan yang mengerjakan SPT massa ya, klien-kliennya ya, yang mau nggak mau harus menggunakan e-faktur ya. Tapi e-faktur ini e-faktur yang rilis ini yang versi desktop yang diluncurkan oleh DJP dan sebenarnya juga memiliki akibat juga untuk teman-teman PJAP ya, Bapak Ibu semua. Jadi PJAP juga akan melakukan penyesuaian sesuai dengan apa arahan dari DJP terkait dengan perubahan NPWP 16 digit dan NITKU ya Bapak Ibu semua. Tapi sebelum masuk ke materi mungkin saya overview dulu eh, ada implikasi yang sebenarnya yang perlu kita cermati sebagai pengusaha kena pajak terkait dengan masalah penerbitan faktur ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita berangkat ke ketentuan di pasal 14 di Undang-Undang KUP, eh, di pasal 14 diatur bahwa Dirjen Pajak berhak akan menerbitkan surat tagihan pajak atau STP apabila salah satunya adalah kalau kita sebagai pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bikin faktur pajak telat, misalkan kalau kita bahas ketentuan yang terbaru bahwa Bapak Ibu harus ngupload itu di tanggal 15 ya bulan berikutnya dan Bapak Ibu telat 1 hari bahkan 1 detik pun gitu ya meskipun tanggal 15 itu hari libur gitu ya ini nggak memiliki pengaruh apapun jadi Bapak Ibu akan kena sanksi ya. Begitu pula kalau misalkan Bapak Ibu menerbitkan faktur pajak tapi tidak lengkap ya mengisi tidak lengkap. Salah satu item yang tidak lengkap itu adalah ketika Bapak Ibu tidak mengisi apa NPWP ya atau NIK ya atau NITKU yang sekarang. Artinya kalau Bapak Ibu abaikan ini, maka dampaknya adalah faktur pajak dianggap cacat sehingga secara ketentuan di undang-undang diatur bahwa ada sanksi yang akan terbit ya, sanksi yang akan terbit. Sanksinya apa? Yaitu sanksinya adalah surat tagihan pajak dengan sanksi 1%. Ya, nih, 1% dari DPP ya, Bapak Ibu. Ini DPP ya, Bapak Ibu, bukan PPN. Ya, jadi DPP itu adalah dasar pengenaan pajak, basisnya dari harga jual, penggantian uang muka, termin, dan sebagainya. Artinya, kalau posisinya Bapak Ibu telat atau faktur pajak yang nggak lengkap, dampaknya adalah misalkan harga jualnya 100 miliar, maka 1% ke 100 miliar. Berarti dampaknya adalah 1 miliar sanksinya. Nah, ini kemudian menjadi bahan pertimbangan kita, dan kita harus konsentrasi dan fokus bahwa jangan sampai penerbitan faktur pajak yang kita terbitkan ini tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ya, kalau baca di ketentuan, saat terutangnya itu adalah saat penyerahan BKP gitu ya, atau saat pembayaran mana yang terjadi lebih dahulu, atau pembayaran termin dan sebagainya, gitu ya. Nah ini overview di awal ya Bapak Ibu, karena meskipun negara tidak dirugikan gitu ya, dalam hal ini karena Bapak Ibu tetap setor PPN, tapi secara administratif menjadi bermasalah dan bisa jadi dispute nanti ya. Dispute-nya bahkan bisa sampai gugatan di pengadilan pajak. Oke, sekarang kita fokus di faktur 4.0 ya. Mungkin yang sekarang Bapak Ibu sedang jalankan adalah e-faktur versi 3.2 ya. Nah, eh, nanti kita akan bahas bagaimana cara nge-backup database. Tadi udah ada muncul pertanyaan nih, kenapa error gitu ya? Saya akan bahas juga. Kemudian perbedaan apa sih antara e-faktur 3.2 dan versi 4.0?
Kemudian saya akan jelaskan step by step eh, bagaimana terkait dengan e-faktur 4.0 dan bagaimana Bapak Ibu ngupdate di komputer Bapak Ibu semua. Kemudian saya juga bahas NPWP 15 digit versus 16 digit dan itu dalam faktur pajak ya Pak Ibu. Nah, pertama gini ya, mungkin jadi pertanyaan pertama adalah kapan sih e-faktur 4.0 dapat digunakan? Jadi kalau baca siaran pers DJP, aplikasi e-faktur 4.0 itu sudah dirilis tanggal 12 Juli ya 2024. Jadi kurang lebih ya 5 hari yang lalu lah ya, 5 hari yang lalu. Kemudian karena e-faktur ini yang versi desktop akan berhubungan dengan web based gitu ya, maka eh, teman-teman DJP perlu sinkronisasi penyesuaian. Ya, penyesuaian. Karena kan kalau kita lihat di SPT masa PPN itu di di formulir 1111 A2 gitu atau B2 dan B3 itu ada ada NPWP ya. Ada kolom NPWP, lawan transaksi ya Bapak Ibu. Sehingga butuh sinkronisasi apa yang sudah dibuat di e-faktur desktop dengan web base. Nah, rencananya tanggal 20 Juli 2024 ada downtime dulu terkait dengan aplikasi e-faktur. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan versi titik 2 sampai hari Jumat gitu ya. Atau posisinya kalau sekarang kan hari Rabu tanggal 17 gitu ya. Posisi bisa sampai hari Jumat gitu ya. Atau Bapak Ibu masih bisa pakai hari Sabtu pagi gitu ya. Tapi sebelum jam 9. Nanti jam 9 udah off. Bahasa sederhananya teman-teman DJP itu bikin down ini ketika Bapak Ibu lagi libur. Ya, lagi hari Sabtu nggak masuk. Mungkin ada sebagian daerah masih masuk ya di hari Sabtu. Tapi kalau Bapak Ibu di daerah hari Sabtu masuk, mohon Sabtu jangan menggunakan e-faktur dulu gitu ya. Karena ini waktunya lagi down, lagi ada penyesuaian ke versi 4.0 gitu ya. Jadi menghentikan semua, mau Bapak Ibu ngupload, itu dihentikan. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya error, mohon untuk menjaga diri, ya paling nggak akhir tanggal 19 Bapak Ibu upload, tanggal 20 istirahat dulu gitu ya. Hari Minggu juga istirahat gitu ya, nanti baru kerja lagi di hari Senin untuk pakai versi 4.0. Nah, ketika ini berlaku mulai tanggal 20 Juli jam 7 malam, maka versi 3.2 tidak bisa digunakan lagi. Jadi Bapak Ibu harus segera beralih ke e-faktur versi 4.0 gitu ya. Jadi nggak bisa dipakai lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang sekarang sudah download gitu ya, kemudian mencoba apa ya, install gitu ya, mohon untuk ditahan dulu. Ya, ditahan dulu karena akan terjadi error-error gitu ya. Jadi ditahan dulu ya. Nanti akan ada juga solusi bagaimana penanganan errornya nanti setelah ini launching ya 4.0. Tapi mohon untuk dijaga dulu. Jadi mungkin dari ratusan yang hadir hari ini mohon untuk menahan diri, download boleh tapi jangan diinstal gitu ya. Download boleh jangan diinstal. Atau ya ditahan aja nanti di downloadnya nanti di hari Senin gitu ya. Nggak usah buru-buru sebenarnya ya, sederhananya. Jadi ingat ya, hari Sabtu akan mulai nggak bisa gunakan. Nah, installernya ada di web ini ya, installer strip efaktur.pajak.co.id gitu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa ambil yang paling atas, nanti ada yang patch update e-faktur 4.0, ada yang Windows 32 bit, 64 bit, ada yang Linux juga, ada yang Mac juga ya. Nah, ini tergantung spesifikasi masing-masing komputer ya Bapak Ibu. Jadi disesuaikan dengan komputer masing-masing. Ya, silakan download gitu ya. Downloadnya nanti dalam bentuk RAR atau zip gitu ya.
Ya, kurang lebih kalau yang Windows itu sekitar 116 megabyte lah ya gitu ya. Kalau kencang sih cepet lah ya gitu ya untuk masalah downloadnya. Begitu pula masalah buku petunjuk juga ada di sini. Ini petunjuk yang resmi ya Bapak Ibu, yang official gitu ya. Jadi berharap jangan mengambil yang non official ya. Ini yang official yang hari ini kita akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan step by step bagaimana cara melakukan backup data seperti apa dan hal-hal yang harus Bapak Ibu lakukan setelah diinstal gitu ya. Eh, Nanti kalau Bapak Ibu mau dengerin lagi video ini, kan kami sudah rekam, nanti kami akan upload di websitenya Fast Consult Indonesia di YouTube, jadi Bapak Ibu bisa mengulang lagi nanti kalau misalkan Bapak Ibu lupa hari ini, dan Bapak Ibu mau lakukan di hari Senin ya, gitu ya. Nanti akan kami informasikan di grup ya Bapak Ibu. Oke, nah sekarang kita akan bahas dulu eh, manajemen database-nya ya Bapak Ibu. Jadi memang semua sumber eh, apa ya, sumber data yang kita input gitu ya. Bapak Ibu menginput faktur keluaran, menginput faktur pajak, masukan, semua karena mainnya di berbasis sistem akan masuk ke database. Ya, database. Mungkin Bapak Ibu yang pelaku SPT-PPN masih ingat kalau dulu pakai ISPT, database-nya MDB gitu ya, Bapak Ibu MDB. Nah, ini juga sama. Ya, ada satu folder namanya DB ya di installer e-fakturnya ada yang satu folder namanya DB. Ini adalah DB database yang udah pernah kita input ya selama ini. Nah, acap kali terjadi perpindahan misalkan perpindahan komputer gitu ya, perpindahan laptop gitu ya, sehingga Bapak Ibu lupa apa ya menarik database ini dari komputer yang lama atau ada perubahan sistem gitu ya dari versi yang lama 3.0 ke 3.2 dan seterusnya. Kemudian akhirnya Bapak Ibu seperti install ulang, login ulang, akhirnya kode aktivasinya berubah. Sehingga dampaknya adalah Bapak Ibu harus minta lagi ke apa ya? Kalau saya mungkin di reset kliennya ya gitu e-fakturnya di Innova gitu ya. Dan ini kan apa ya? Nambah pusing ya Bapak Ibu. Nambah pusing, nambah nambah beban lagi. Bapak Ibu harus ngubungi AR, minta data faktur pajak gitu ya. Itu pun yang bisa ditarik adalah faktur pajak keluaran gitu ya. Masukan nggak bisa ditarik gitu ya. Nah, sekarang ketika ada versi 4.0, kita juga harus antisipasi. Ya, antisipasi. Jadi, kita nggak serta-merta langsung install gitu ya, data eh, apa installer e-fakturnya. Nah, ini step by step-nya. Ya, step by step-nya. Jadi, langkah untuk backup data, langkah pertama, matikan dan tutup aplikasi e-fakturnya. Jadi, mau backup data, matiin dulu. Jadi, jangan on e-fakturnya, Bapak Ibu harus close. Kemudian, nanti saya liatin ya ke komputernya. Kemudian alihkan perhatian Bapak Ibu ke installer versi titik 2 yang kemarin. Ya, versi titik 2 kemarin. Nanti cari foldernya di komputer Bapak Ibu karena setiap komputer pasti naruh filenya berbeda-beda ya. Jadi cari e-faktur yang kemarin 3.2, kemudian buka, kemudian lihatin folder DB. Ya, folder DB. Folder DB-nya itu sedapat mungkin habis kedapat ya. Folder DB-nya Bapak Ibu zip atau RAR. Dikompres lah ya. Nanti klik kanan, gampang kan? Klik kanan, kemudian pilih kompres gitu ya. Zip atau RAR. Sudah di zip atau RAR, kemudian Bapak Ibu rename namanya. DB tanggal backup misalkan. DB underscore misalkan backupnya Bapak Ibu tanggal 19 besok. Ya, 19 Juli 2024 gitu ya. Ya, jadi ulangi lagi ya. Dari DB, sorry, Bapak Ibu cari tempat folder aplikasi 3.2-nya di mana, kemudian buka, itu kan banyak ya isiannya ya. Ada Java lah gitu ya. Ada DB lah, ada
file e-fakturnya lah gitu ya dan sebagainya. Pilih yang DB, klik kanan di zip ya Bapak Ibu. Kemudian di rename DB tanggal backup ya. Kemudian file ini mohon disimpan di folder yang lain. Ya Bapak Ibu pindahkan ya, entah copy, entah taruh di flash disk boleh, taruh di Google Drive juga boleh, taruh di folder D boleh, eksternal hard disk boleh dan sebagainya. Ya, dipindahin ya ke folder lain. Gitu ya. Ini yang kemudian nanti suatu ketika ada masalah, DB ini masih tersimpan sesuai dengan kondisi sebelum yang versi 4.0. Jadi Bapak Ibu bisa recall atau retrieve ya, bahasa sederhananya retrieve. Jadi bisa recall. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi stepnya ya. Nah, apa sih perbaruan? Nanti nanti kita akan bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Apa perbaruan di versi 4.0 gitu ya. Perbaruannya adalah eh, PKP akan merekam NPWP 16 digit atau NPWP 15 digit. Jadi sebenarnya eh, apa ya, perubahan NPWP dan NIK gitu ya dengan versi yang 16 digit sebenarnya sudah berlaku 1 Juli ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu juga pelaku atau penggiat di e-Bootpot ya, e-Bootpot PPH 21 atau di unifikasi juga ya, PPH 23, 22, 4R2 dan sebagainya, itu udah ada field sendiri masalah NPWP dan NIK bahwa kalau Bapak Ibu masukin itu menggunakan 15 digit udah tetap bisa gitu ya, tetap bisa. Jadi nggak harus 16 digit. 15 digit yang versi yang lama tetap bisa ya Bapak Ibu. Nah, tapi dikasih kolom baru bahwa boleh mengisi NPWP dengan 16 digit selain 15 digit gitu ya. Kemudian begitu pula yang ketiga, untuk output dokumen seperti cetakan faktur pajak atau retur faktur pajak, ketika Bapak Ibu bikin retur ya, nota retur, akan ada tambah informasi terkait dengan NITKU. Ya, nanti kita akan bahas NITKU juga, nomor, identitas, tempat kegiatan usaha ya, NITKU ya. Nah, untuk e-faktur sendiri ya, Bapak Ibu kan biasanya kalau mau apa ya, nambah faktur pajak gitu ya, karena faktur pajaknya sudah habis gitu ya, kan Bapak Ibu harus login, minta permohonan e-faktur lagi, nomor seri e-faktur lagi di Innova ya Bapak Ibu. Nah, nanti loginnya bisa pakai 15 digit yang kemarin atau 16 digit yang baru ya. Ya, bedanya cuma 1 digit ya, di depannya ada 0 gitu ya. Kemudian nanti ada di profil user, ada tambah informasi NPWP 16 digit dan NITKU-nya. Kemudian output dokumen nomor seri faktur pajak, terdapat identitas NPWP yang 16 digit. Jadi nanti ada cetakan ya, dokumen berapa sampai ke berapa gitu ya biasanya yang kita minta, nanti ada nomor NPWP 16 digitnya. Oke, nah ini buku petunjuknya ya. Jadi Bapak Ibu silahkan download buku petunjuknya, ada di sini. Nanti saya akan bahas step by step ya, pelan-pelan nih, satu persatu ya. Ya, karena kalau misalkan terjadi kesalahan ini kesalahannya bisa fatal ya. Dan ini saya ngambil dari saluran resmi yang ada di installer e-faktur pajak tadi ya, di installer strip-efaktur.pajak.co.id. Oke, saya bahas buku petunjuknya ya Bapak Ibu. Oke. Oke, sekarang gini. Wah, ini udah sampai 1.000 ya orang. Sampai 1.000 ya yang peserta ya hari ini ya. Terima kasih atas antusiasnya. Ini jadi bakal jadi forum diskusi yang menarik juga nanti di grup WhatsApp kita ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti ada masalah trouble atau problem, nanti kita bisa sharing, kita bisa saling bahu-membahu membantu dengan teman-teman yang lain ya. Oke, eh, ini buku petunjuk ya Bapak Ibu, update aplikasi e-faktur 4.0. Garis benang merahnya adalah ini. Ini hanya berlaku buku petunjuk untuk mereka yang sudah menggunakan versi 3.2.
Jadi Bapak Ibu yang baru pertama kali menggunakan e-faktur, atau misalkan baru terdaftar sebagai PKP gitu ya, ini nggak berlaku buku petunjuk ini, gitu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu baru terdaftar jadi PKP atau nanti punya klien baru gitu ya, baru terdaftar PKP after di tanggal 20 Juli gitu ya. Di atas tanggal 20 Juli, misalkan baru daftar jadi PKP 21 Juli. 21 Juli hari libur ya. 22 misalkan hari Senin baru terdaftar, ini nggak berlaku ya. Ini berlaku bagi kita semua yang udah lama, udah sebagai pelaku atau ya mengerti lah sejarah e-faktur ya dari versi yang pertama sampai yang terakhir. Ini dulu ya satu. Oke. Nah, apa update-nya? Tadi saya udah bahas, Bapak Ibu unduh di sini websitenya ini. Ya, nanti ada 32 bit, ada 64 bit tadi yang saya udah jelaskan, ada yang versi Mac dan seterusnya ya. Jadi untuk ngupdate e-faktur 4.0, Bapak Ibu perlu file patch-nya. File patch-nya ini yang dapat diunduh di e-fakturpajak.co.id ya. Jadi butuh file patch-nya ya yang tadi. Ya, ini ada tautan yang paling atas tadi ya, di atas gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu tadi saya udah arahkan, silakan pilih file patch-nya sesuai dengan sistem operasional di komputer masing-masing yang digunakan saat ini. Jadi lihat lagi ya, 32 bit kah, 64 bit kah, dan sebagainya gitu ya. Kemudian langkah yang tadi yang harus kita lakukan, backup data dulu gitu ya, sebelum patching aplikasi e-faktur 4.0-nya. Backup data dulu, sehingga ada hal-hal yang tadi saya ceritakan tidak terjadi. Ya, karena saya mengalami, Bapak Ibu. Dulu saya pindah komputer dari yang lama yang ke baru, kemudian saya dengan sembrononya gitu ya, e-faktur yang ada di komputer saya zip, kemudian saya pindahin ke komputer baru, kemudian saya buka dan ternyata keblocking semua. Dan ini kan kesalahan fatal ya, gitu ya. Nah, salah satu yang di backup adalah backup database-nya, gitu ya. Jadi menghindari kesalahan terjadinya eh, hal-hal yang kita nggak inginkan ya. Ya, terjadi korup data, database, dan sebagainya. Nanti saya liatin contoh terjadinya korup data ya. Nah, backup data tadi saya udah jelaskan ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang ketinggalan, saya juga jelaskan ulang. Jadi Bapak Ibu pastikan aplikasinya tidak sedang dibuka ya. Jadi di close semua, kemudian silakan cari dokumen folder DB tadi ya di aplikasi versi 3.2-nya, kemudian di zip atau di rar, kemudian dikasih nama DB tanggal backup ya, kemudian simpan di drive yang lain. Nah, ini ya tadi ya Bapak Ibu. Ini langkah pertama adalah silakan pilih ke sini ke e-faktur.pajak.co.id atau installer ya tadi ya. E-faktur gitu ya. Kemudian ke sini, kemudian Bapak Ibu bisa gunakan browser apapun. Ya, mau Chrome, Firefox, Safari, Opera, Microsoft Edge, dan sebagainya ya, dan sejenisnya ya. Kemudian e-faktur.pajak.co.id. Sampai tadi siang sih saya masih bisa buka ya. Nggak tahu kalau hari ini, atau down atau enggak ya, tapi masih bisa kebuka kok harusnya. Kan posisi cuma ngedownload doang ya. Nah, nanti ada informasi aplikasi e-faktur terbaru dapat diunduh di sini ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti ada tulisan di sini. Nah, ini tadi saya bilang, yang paling atas yang kita ambil silahkan pilih ya Bapak Ibu. Nanti pilih download di sini ya. Terserah ya, mau yang mana yang sesuai dengan informasi yang ada ya. Kemudian setelah di-download nih, ya biasanya kan download itu Bapak Ibu di bagian download ya, menu folder download ya. Nah, ini bentuknya masih zip ya. Tadi kalau saya cek tadi kurang lebih 116 megabyte ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini hasil downloadannya ya. Ya dalam bentuk zip atau rar. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa ekstrak ya. Ya, ekstrak ya. Jadi kalau zip atau rar tinggal klik kanan gitu ya. Ya, klik kanan gitu ya. Kemudian nanti pilih ekstrak to e-faktur Windows misalkan 64 bit ya. Misalkan ya yang kita lagi download 64 bit. Nanti klik kanan. Jadi saya ulangi lagi, setelah di-download nanti diklik kanan.
kemudian pilih yang extract to e-factor Windows 64 bit ya, atau 32 bit tergantung kasih download Bapak Ibu. Dan ini nanti bentuknya adalah exe ya, e-factor Windows 64 bit exe. Tapi kalau kita biasanya Bapak Ibu suka bermain komputer, kadang-kadang kalau exe itu kayak itu ya, virus ya, kayak virus ya. Jadi kayak spam gitu ya, atau malware ya gitu ya. Nah, ini kemudian tolong koordinasi dengan tim IT nanti. Takutnya gini, komputer Bapak Ibu kalau untuk install itu harus dibuka dulu gitu ya sistemnya gitu ya. Karena mungkin diprotek ya. Itu bagus ya biasanya. Dan ini minta dulu dibuka dulu sama teman-teman IT ya. Nah, ini mungkin takutnya tiba-tiba ada komputer-komputer yang langsung ada warning, ini nggak boleh nih di apa namanya diinstal karena posisinya bentuknya exe. Tapi ini exe ini tadi memang file yang diciptakan untuk yang file yang baru ya Bapak Ibu. Nah, setelah ini mohon nunggu, jangan diinstal ya. Ya, mohon bersabar, jangan diinstal. Eh, Installnya nanti aja hari Senin gitu ya, atau hari Ahad atau hari Minggu ya. Kita tunggu ya. Tapi saya menyarankan jangan diinstal sekarang. Tunggu aja sampai hari Senin. Nanti hari Senin yang Bapak Ibu harus lakukan adalah langkahnya adalah nanti ya hari Senin ya, adalah exe yang ini double klik. Jadi setelah yang tadi di backup, udah selesai backupnya, kemudian hari Senin di double klik ya. Double klik, kemudian nanti muncul file yang seperti ini. Jadi seperti biasa kalau Bapak Ibu nginstall aplikasi pasti akan muncul Windows baru, pop-up baru terkait dengan mau diinstal di mana, ya, mau diinstal di mana. Jadi akan ada destination folder gitu ya yang diminta sama e-factor. Bapak Ibu mau taruh lokasi direktorinya di mana tempat hasil ekstrak e-faktur 4.0 tadi, yang terbaru ya. Nah, ini balik lagi ke Bapak Ibu semua, di komputer Bapak Ibu semua. Kalau saya menyarankan, jangan taruh di tempat yang lama, taruhlah tempat yang baru. Entah Bapak Ibu bikin folder baru gitu ya, bikin folder baru dulu, e-faktur 4.0 gitu ya, misalkan ya, bikin folder baru entah di D atau C itu terserah. Kemudian habis itu diarahkan ke sini. Bapak Ibu tinggal klik browse-nya ya di sini. Klik browse-nya, kemudian pilih yang folder yang Bapak Ibu arahkan tadi. Jadi disarankan berbeda ya. Berbeda, jangan sama, berbeda. Gitu ya. Kemudian setelah itu baru klik ekstrak ya. Jadi udah pilih, pastikan ini sudah ada linknya nanti ya. Sudah ada linknya di sini, kemudian Bapak Ibu baru ekstrak ya di sini. Oke, nanti setelah diekstrak, kemudian ya ikutin aja ya. Nanti otomatis akan jalan sendiri gitu ya. Kemudian nanti baru berpindah. Ya, misalkan tadi Bapak Ibu bikin di sini foldernya, nanti dia akan lari ke sini ya. Nah, ini yang hasil ekstrak terbarunya Bapak Ibu. Terbarunya ya. Terbarunya kalau kita lihat tidak ada DB-nya ya Bapak Ibu. Tidak ada DB-nya. Ya, tidak ada DB-nya sama sekali. Ya, jadi ini adalah e-faktur yang masih murni, masih kosong. Dan ini memang bisa dipakai bagi mereka yang baru menjadi PKP setelah tanggal 20 Juli gitu ya. Jadi mereka baru bisa pakai yang 4.0, 3.2 nggak berlaku ya. Nah, kita mirip seperti mereka yang baru terdaftar sebagai PKP. Mirip, mirip banget gitu ya. Cuman ada bedanya nanti. Ya, ada beda. Kalau mereka yang baru-baru ini, PKP yang baru tinggal jalanin aja yang exe gitu ya. Nanti dia akan nge-generate DB-nya sendiri ya. Database-nya akan tergenerate secara otomatis gitu. Nah, posisi kita adalah tidak. Ya, posisi kita tidak. Jadi posisi kita adalah dari database yang ini, sorry, dari hasil apa ya, ekstrak yang tadi ya, atau installer tadi, yang kita lakukan adalah langkah berikutnya adalah ini Bapak Ibu. Langkah 7 ini. Nah, tadi yang saya bilang nih, kebetulan tadi kita udah nge-backup ya, biarkan nih nge-backup itu tersimpan di folder yang aman gitu ya. Nanti akan menjadi solusi kalau ada masalah gitu ya. Nah, kita balik nih ke yang versi yang lama. Ya.
Lihatin folder yang 3.2 ya Bapak Ibu. Yang sebelumnya, yang lama. Yang lama ya, versi yang lama. Yang lama kan ada ini ya Bapak Ibu, DB ya Bapak Ibu. Nih tadi saya cerita nih, DB ini adalah database yang udah Bapak Ibu simpan semua. Ya, kalau di komputer saya gini ya. Saya lihatin di komputer saya ya. Oke. Nih, di komputer saya gini ya. Ini 64 bit yang versi yang lama Bapak Ibu. Kemudian dibuka, ini ada DB. Ada DB. Sebenarnya ada backup gitu ya. Ini kalau dibuka backupnya ini database-database DB e-faktur yang udah pernah saya lapor gitu ya. Nah, ini ada DB ya. Nah, DB ini yang kita copy nanti. Kita copy. Ya, kita copy ya. DB ini yang kita copy. Yang versi lama ya Bapak Ibu kita copy dan kita arahkan ya. Yang ini kita copy nih di nomor 7 ya. Yang versi 3 lah, 3.2 diarahkan ke tempat yang baru hasil ekstrak yang tadi. Yang ini nih, hasil ekstrak yang di sini. Kita arahkan ke sini. Ya, yang versi 4.0 ya. Kita arahkan, kita copy, jangan di-cut ya. Saya menyarankan di copy aja. Jangan di-cut. Di copy, kemudian paste ke sini. Klik kanan, paste. Lepas ya. Ya, nanti akan muncul satu folder di sini, DB. Gitu ya. Hasil perpindahan dari sini ke sini. Gitu ya. Bapak Ibu ya. Paham ya, mudah-mudahan sampai sini paham. Terus habis itu udah dipindahkan, pastikan udah kopinya udah selesai, udah clear gitu ya. Nggak ada yang error, nggak ada yang trouble. Habis itu baru kita bisa jalankan e-tax-invoice.exe ini. Nggak sekarang, nanti hari Senin gitu ya. Kalau Bapak Ibu lagi mau input e-faktur ya. Double klik di sini, kemudian dijalankan, pastikan internetnya lagi tersambung ya, kondisi normal. Karena kalau posisi belum tersambung nggak bisa nanti ya untuk update-nya ya. Jadi double klik di sini internet lagi tersambung, nanti aplikasi akan melakukan update secara otomatis. Ya, jadi database yang udah pernah kita input akan masuk langsung sinkronisasi gitu ya dengan e-faktur yang 4.0 gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini step by step-nya ya. Jadi eh, ya tadi DB ini di copy yang versi lama, kemudian kita pindahin ke versi 4.0 gitu ya, yang setelah hasil ekstraknya, kemudian di copy ke sini, kemudian Bapak Ibu jalanin yang ini. Oke, nanti akan muncul ya seperti biasa. Kalau nanti kan kalau biasanya kan gini ya, kalau di update kan akan muter-muter ya gitu ya, warna hijau biasanya. Muter-muter, tring gitu ya, ketemulah ini. Ya, nanti apakah Bapak Ibu pakai local database atau network ya database, tergantung ya nanti. Kalau network kan bisa dipakai oleh beberapa orang ya secara jaringannya. Nah, ini keluar nih lokal. Kalau misalkan local file, pilih aja local file, kemudian connect ya. Ini biasa normal. Terus login biasa ya, nanti nama user dan password, mudah-mudahan nggak lupa gitu ya. Masih pakai yang versi yang lama, loginnya masih bisa, password juga masih bisa. Kemudian login, ya, seperti biasa ya, login. Kemudian muncul tampilan seperti ini ya. Nah, ini kebetulan yang bikin buku ini Mas Angga ya, teman-teman di DJP ya. Ini namanya PT Angga Membara gitu ya. Kemudian versinya yang ini, Bapak Ibu, 4.0 ya. Ya. Kemudian nitkunya 0 nih. Kebetulan waktu Mas Angga bikin buku petunjuknya memang nitkunya belum belum secara otomatis tertulis ya gitu ya, tapi nanti akan tertulis ya. Ini masih 0 waktu dibikin ini, nanti akan ada update profile di langkah ke-12 ya. Jadi ini pastikan udah 4.0, kemudian habis itu baru masuk ke manajemen upload ya. Jadi kalau kita buka ya Bapak Ibu nih. Sorry ya di sini ya. Ini ada manajemen upload nih di sini ya. Nanti di manajemen upload kita klik setelah login, kita buka profil PKP-nya. Ya, profil PKP. Nah, profil PKP-nya kita buka, nanti Bapak Ibu, nanti ada NPWP 16 digit akan terisi, NITKU juga, kemudian pastikan langkah biar terjadi perbaruan ini muncul adalah Bapak Ibu refresh.
sinkronisasi profil PKP dari DJP. Jadi nanti akan sinkron. Semua akan datanya masuk gitu ya. 16 digit, NIDKU, dan sebagainya ya. Sinkronisasi ya. Sesuai sinkronisasi sama servernya DJP. Nanti mohon untuk diisi yang lengkap ya. Ini kalau misalkan ada yang ketinggalan, kode pos, nomor telepon, HP, fax, penanda tangan, jabatan gitu ya. Ini diisi ya, diisi secara lengkap ya. Kemudian tinggal disimpan ya Bapak Ibu. Ya, nanti setelah di refresh, nanti kolom NIDKU-nya seperti ini tampilannya. NPWP 16 digit ya Bapak Ibu. Bedanya kalau corporate tambahan depannya 01 ya di sini. Kalau wajib pajak PKP-nya adalah orang pribadi gitu ya. Nanti NPWP 16 digitnya NIK ya gitu ya Bapak Ibu. Nah ini NIDKU. NIDKU itu apa? Nanti saya akan bahas. NIDKU itu nomor identitas tempat kegiatan usaha. Seperti cabang ya. Jadi NPWP cabang ada tambahan 6 digit di belakang ya Bapak Ibu. Ini nanti ada tambahan 6 digit di belakang sini. Ya, 16 digit di belakang. Nah, ini di refresh, kemudian nanti diisi, kemudian disimpan ya. Nah, habis itu Bapak Ibu kalau mau jalanin ulang ya biasa lagi, nanti main yang di exe yang tadi ya Bapak Ibu. Yang di exe yang di sini jalani normal aja seperti biasa ya. Nanti udah otomatis dan udah tinggal jalanin biasa, mau ngimpor kah, mau nginput manual kah, mau input faktur keluaran, faktur masukan, monggo sudah bisa. Tapi tunggu tadi sampai di atas tanggal 20. Eh, Kalau saya menyarankan mungkin biar stabil hari Senin aja. Sebenarnya hari Minggu atau hari Ahad bisa ya Bapak Ibu. Tapi lebih baik kita nunggu sampai hari Senin biar karena nanti takutnya tiba-tiba masih ada perbaruan atau ada yang masih trouble juga ya mungkin ya. Kemudian makanya nanti lebih baik digeser di hari Senin aja gitu ya. Nah, nanti e-faktur yang baru hasil ekstraknya untuk mempermudahnya tadi Bapak Ibu kasih versi tadi 4.0 seperti saran tadi saya di awal ya. Hindari penamaan yang ada inilah koma, ada bintang, ada eh, apa namanya tanda seru, tanda tanya dan lain-lainnya. Jadi itu ya Bapak Ibu dengan terkait masalah backup data, kemudian masalah nginstallnya seperti apa, mindahin database yang lama ke tempat yang baru, kemudian bagaimana Bapak Ibu login gitu ya, dan manajemen uploadnya ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita bisa tektokan, kita bisa diskusi banyak nanti ya setelah ini ya. Nanti ada mungkin banyak pertanyaan yang muncul ya dari Bapak Ibu semua. Nah, sekarang saya bahas dulu NIDKU ya. Apa itu NIDKU? NIDKU itu sebenarnya ini udah posisi sudah diinformasikan dari jauh-jauh hari bahwa NPWP berubah dari 15 digit menjadi 16 digit ya Bapak Ibu. Jadi NPWP yang lama nih, kalau kita lihat yang versi yang ini, ya, versi yang lama, 15 digit ini akan berubah ya. Untuk orang pribadi jadi NIK, kemudian yang baru terdaftar otomatis pakai NIK 16 digit ya. Begitu pula buat WNA yang tadinya pakai NPP lama ada tambahan 0 di depan gitu ya. Nah, kalau WNA kan nggak mungkin ada nomor KTP ya Bapak Ibu nggak punya KTP ya. Jadi dia pakai NPP versi lama tapi ada tambahan 0 seperti corporate ya. Nah, kalau yang baru terdaftar yang baru nanti pakai pakai yang ketentuan terbaru ya. Nah, buat badan ya ini buat badan ya kalau ketentuannya sih memang mengatur bahwa kalau pakai NPWP yang lama ada tambahan 0 doang di depan sini. Jadi ada tambahan 0, sorry sebentar ya. Iya, ada tambahan 0 di depan sini ya Bapak Ibu. Jadi ada tambahan 0 di depan sini ya. Jadi sebenarnya tinggal nambahin 0 aja. Sebenarnya kalau dibaca ketentuan tadi 15 digit masih bisa dipakai gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau agak main konservatif ditambahin 0 juga boleh gitu ya, sesuai dengan ketentuan terbaru. Kemudian NPWP yang terbaru nanti ya 16 digit ya. Begitu pula instansi pemerintah juga sama ya. Instansi pemerintah juga sama modelnya.
Nah, apa yang beda dengan NITku ya, gitu ya, NITku. Jadi, jadi selama ini kan kita tahu ada NPWP cabang ya, Bapak Ibu. NPWP cabang. Mungkin Bapak Ibu punya kantor di Jakarta, cabangnya ada di seluruh Indonesia, ada 12 misalkan. Nah, biasanya NPWP cabang itu di coding di 6 digit terakhir ya. Ya, nanti 9 digit di depan biasanya sama, kemudian 6 digit terakhir berbeda ya. Nanti 6 digit terakhir itu mengkodekan KPP-nya di mana, gitu ya, 3 digitnya. Kemudian 3 digit terakhir adalah kode cabangnya ya. Entah 001, 002 gitu ya, 003 dan sebagainya. Nah, NITku ini adalah sebagai pengganti NPWP cabang, gitu ya. Ada NPWP cabang ditambah 6 digit di belakang. Kalau baca ketentuannya, kodenya adalah 6 digit serinya 0 semua. Jadi 0, 0, 0, 0, 0, 0 gitu ya, serinya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya bisa lihat di DJP online sebenarnya. NITku-nya berapa ya? Silahkan lihat deh. Nanti kalau Bapak Ibu login di DJP online di masing-masing cabang, nanti ada NITku di profile, dan NITku-nya itu ada tambahan 6 digit di belakang. Nah, untuk yang baru terdaftar, tidak ada NPWP cabang, nomor identitas tempat kegiatan usahanya langsung dapat NPWP plus 6 digit yang tadi ya, Bapak Ibu. Nah, NITku itu adalah tadi nomor identitas tempat kegiatan usaha yang nomor ini adalah diberikan untuk tempat kegiatan usaha wajib pajak yang terpisah dari tempat kegiatan atau tempat kedudukan wajib pajak ya. Sorry ya, ini ada yang coret-coret ya. Oke. Nah, tempat kegiatan usaha wajib pajak itu yang tadi ya, itu akan terpisah dengan kantor pusatnya, tempat kedudukan wajib pajaknya ya, terpisah. Nah, ini istilahnya pusat dan cabang lah ya sederhananya. Nah, ini terpisah. Dan sesuai dengan PMK 112 2022 dan PMK 136 2023. Nah, sampai 30 Juni 2024, WP yang udah punya NPP cabang, gitu ya, sebelum PMK 136 berlaku diberikan NITku, gitu ya. Dan mendapatkan NPWP secara jabatan sampai 30 Juni 2024 diberikan NPWP cabang dan NITku-nya gitu ya. Nah, ini cabang yang kemarin masih bisa cuma sampai 30 Juni. Nanti setelah 1 Juni 2024 Bapak Ibu harus pakai NITku. Maksud saya gini, maksud saya. Jadi bisa jadi gini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bertransaksi dengan satu perusahaan di mana satu perusahaan ini tidak menerapkan PKP-nya secara sentralisasi. Dia menerapkan PKP-nya secara desentralisasi. Jadi nggak ada pemusatan. Artinya pusat ini berarti ada NPP pusat, ada NPP cabang, gitu ya. Ada PKP pusat dan PKP cabang, gitu ya sederhananya. Jadi masing-masing cabang daftar sebagai PKP. Kalau Bapak Ibu bertransaksi dengan cabang, gitu ya, dengan cabangnya, maka Bapak Ibu pakai NITku. Gitu ya, sederhananya gitu. Bapak Ibu nggak bisa pakai NPWP-nya si kantor pusat, tapi Bapak Ibu bertransaksi dengan mereka yang cabang dan tidak tersentralisasi PPN-nya, Bapak Ibu menggunakan pakai NITku, gitu ya. Atau Bapak Ibu yang sekarang nih, posisinya jual tapi cabang, dan cabangnya adalah tidak sentralisasi. Maka Bapak Ibu nanti NPWP-nya di situ adalah NPWP NITku. Ya, nggak pakai NPWP yang lama cabang, tapi pakai yang NITku. Jadi kurang lebih itu ya gambarannya. Nah, terus, bentar ya. Eh, ini tampilannya ya Bapak Ibu. Dari tampilan sisi NPWP 16 digit dan pada dokumen perpajakan nanti ya. Jadi kalau misalkan nanti, ya ini sederhananya 15 digit dan 16 digit bedanya adalah masalah titik doang, masalah 0 doang di depan gitu ya. Jadi yang posisi BP badan dan orang pribadi bukan penduduk gitu ya, NPWP
15 digit, kemudian 16 digitnya ada yang tambahan 0, kemudian nitku-nya tadi saya bilang, ini ada tambahan di sini, ya, ada 6 digit di belakang gitu ya. Kemudian yang cabang juga sama, lihat nih, ada tambahan baru ya Bapak Ibu. Bisa jadi ada 01 di belakang gitu ya. Ketika dia mengkodekan dia adalah cabang. Ya, ya 01, 02, 03 ya. Ini biasanya kan gini ya, kodenya di sini ya. Cabang di sini, dan nanti nitku-nya ada di sini ya. Satu di sini. Kalau OP kita udah nggak perlu bahas ya Bapak Ibu. Dan terakhir adalah nanti dari sisi tampilan 16 digit dan nitku di e-faktur yang seperti tadi, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada tampilan 16 digit dan e-faktur untuk Bapak Ibu di refresh, disinkronisasi dengan profil PKP dari DCP ya. Jadi kurang lebih itu Bapak Ibu dari sisi pembahasan e-faktur yang terbaru, nanti dari sisi pengolahan data, masalah impor dan lain-lain masih pakai format yang lama ya. Jadi Bapak Ibu masih bisa pakai yang lama, cuman nanti kalau pakai 16 digit ada tambahan 0 gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Mungkin dari saya itu nanti saya kembalikan ke Pak Bambang. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dodo ya atas presentasinya yang sangat informatif ya, aplikatif, informatif ya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, sudah ada sekitar 20 sampai 30 pertanyaan Pak Dodo. Kita telah mengumpulkan pertanyaan, saya izin sharing. Apakah sudah ter-share Pak Dodo? Sudah ya. Ya, sudah. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama Pak. Dari Ibu Ayu Widianti. Pak, apakah benar aplikasi eh, e-factor ini yang versi 4.0 jika saat ini dibuka muncul error ya? Tadi kan Pak Dodo udah dijelaskan ya. Ini terlalu semangat ini kayaknya ya. Semangat Oke, 45 nih udah mau bulan depan mau Agustusan gitu ya. Udah semangat betul. 45 udah jalin 4.0. Iya, error. Jadi saya boleh share sekali kali Pak Bambang ya sebentar Boleh, aja. silakan, silakan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau nanti kayak gini ya. Jadi nanti kalau yang udah terlalu semangat gitu ya, semangat 45 untuk installnya, nanti ada error kayak gini. Data tidak ditemukan, ya. Karena memang belum berlaku gitu ya, belum berlaku. Masih nunggulah sampai di atas tanggal 20. Versi aplikasi tidak ditemukan. Deteksi adanya cracking gitu ya. Download file lengkap dari sini gitu ya. Nah, ini error yang versi service 10.005 ya. 10.005 ya. Ini bukan jualan ya. 10.005 ya. Nah ini ya nanti ini dari Mas Angga nih yang ngasih tahu ya. Nanti solusinya ya tunggu aja nanti ada downtime gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang telah update aplikasi dari 3.2 ke 4.0 jalanin versi baru akan muncul yang error tadi. Betul, betul seperti yang tadi ya. Solusinya gimana? Ya tunggu aja. Gak usah Bersabar, Pak Dodo ya. ya, Bersabar. aja dulu. Masih yang lama. Habis itu nanti baru patching data dengan cara tadi mindahin database tadi ya. Database di backup dulu, database yang tadi foldernya dipindahin. Gitu ya, Pak. Saya share lagi ya Pak Dodo ya. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mm. Error, Pak. Bentar, terlalu bersemangat kayaknya. Ini 1.000 nih. Sampai ada yang di waiting room nih nggak bisa masuk ya. Iya, bolak-balik Pak. Mm-mm. Oke. Berikutnya dari Nah, perusahaan nih Pak, mm-mm. GPN. Pertanyaan untuk faktur Mm. pajak periode Juli yang sudah terbit sebelum tanggal 20 Pak Dodo. Dan Mm. NPP masih Mm. 15 digit, apakah tidak bermasalah Nggak. atau Mm. harus dilakukan pembetulan? Nggak ada masalah kok. Jadi Bapak Ibu yang pakai 3.2 ya, dan posisi kan masih
input 15 digit ya. Hmm. Kan selama ini masih di-upload masih baik-baik aja kan. Hmm. Kan sebenarnya nggak jadi masalah. Dan nanti akan tersinkronisasi dengan lawan transaksi gitu ya. Lawan transaksi nanti kan di pajak masukannya juga sinkron. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya. Karena ini udah dipikirin sebenarnya. Udah dipikirin nggak akan terjadi masalah. Jadi Bapak Ibu nggak usah bikin pembetulan. Nanti Bapak Ibu nanti di atas tanggal 20 ya, baru silakan nanti pakai 16 digit boleh, tapi 15 digit juga boleh kok setahu saya. Informasi dari Mas Angga juga tanggal tanggal yang 15 digit masih bisa ya akomodir. Nanti Bapak Ibu silakan lihat aja. Nanti silahkan lihat di yang versi yang terbaru 4.0 ketika nginput faktur pajak keluaran, nanti kan suruh ngisi identitas si lawan transaksi ya, si pembelinya. Nanti lihat di bagian NPWP. Kalau Bapak Ibu masukin 15 digit bisa masuk apa enggak? Setahu saya pasti bisa masuk karena di e-bootpot aja masih bisa berlaku. Jadi harusnya nggak ada masalah. Lanjut ya, Pak Boleh? Dodo ya. Mm-mm. Dari Pak Eko Wahyu Dianto nih pertanyaannya. Izin Mm. bertanya Pak Dodo, mohon pencerahannya jika perusahaan dalam menerbitkan faktur pajak PJAP menggunakan ya? jasa PJAP nih, otomatisasi Iya, pakai AI, bagaimana dampaknya dan penyesuaian dengan versi 4.0? Terima kasih Pak. iya. Teman-teman PJAP juga udah dipanggil. Sebelumnya Dipanggil udah sama dipanggil ya Pak Dodo ya. dipanggil sama tim IT-nya kantor pusat juga disuruh lakukan penyesuaian juga gitu ya Bapak Ibu. Dan ini sudah diantisipasi sama teman-teman PJAP. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan jasa PJAP nggak usah khawatir karena nanti dia juga mengadopsi yang ketentuan versi 4.0 kok ya. Sama yang kayak kemarin di apa ya di Ibu 421 juga sama kan? Unifikasi dan lain-lain ya mereka juga udah menerapkan hal yang sama. Mm-mm. Lanjut ya Pak Dodo ya. Ya. Dari Ibu Oktaviani, Pak Dodo kalau lawan transaksi orang pribadi belum Hmm. pemadanan NIK jadi NPWP perlakuannya bagaimana? Aduh ini nih. Ya emang kan NIK itu harus dipadankan ya untuk yang orang pribadi ya Bapak Ibu ya. Orang pribadi. Eh, jadi sebenarnya kalau ini pengalaman, saya cerita yang pengalaman di Ibutpot ya, di Ibutpot. Jadi kalau pengalaman di Ibutpot dan unifikasi, ketika masih menggunakan NPWP yang versi yang lama, ketika dia belum pemadanan, masih bisa kebaca juga kok, gitu. Masih bisa kebaca. Jadi artinya memang masih ada sekitar 600.000 something lah orang pribadi yang belum pemadanan. Yaitu cuma 0 sekian % lah dari total seluruh WP orang pribadi ya. Tapi em, masih bisa masuk kok dengan mereka yang 15 digit. Tapi nanti coba Bapak Ibu, mungkin Bu Okta coba tes aja tes aja nanti tanggal hari Senin bisa masuk apa enggak. Harusnya sih masih bisa di cover, tercover ya. Meskipun belum dipadankan NIK-nya. Karena di Ibu Pot aja masih bisa tercover yang NIK ini gitu. Semoga menjawab Bu Okta ya. Hmm. Lanjut ke Ibu Mita Nur Hidayah. Izin bertanya Pak, aplikasi Kenapa nggak bisa faktur di-download? versi 4.0 tidak bisa diunduh. Ya, ini tadi saya bilang ini pesertanya lagi download semua, lagi rame nih. Jadi penuh ya, jalurnya penuh. Nanti mungkin Bu Mita nunggu aja nanti ya bisa besok juga masih bisa kan besok kan masih kerja ya jadi bisa besok di download juga nggak jadi masalah Masih ada kesempatan ya Pak Dodo ya. Jadi masih ada nggak usah kesempatan betul bingung ya ketika belum bisa iya diunduh. bahkan ada Langsung beberapa khawatir. yang nge-share ini juga misalkan nih hasil downloadannya kemudian Hmm, di share di Google Drive gitu tapi saya lebih baik ngambil saluran resmi aja sih takutnya oke. yang di share itu malah yang crack crack Beda ya. iya. Lanjut. Mm-mm. Dari Ibu Siti Syarifah. Pak Dodo, kalau perusahaan menerbitkan faktur pajak untuk perusahaan luar negeri, karena penyerahannya di Indonesia, bagaimana input nomor NPWP-nya? Oh, ini ya Bapak Ibu ya. Eh, ini ya kalau yang ya ini ya jadi masalah ya. Cuman kan kalau kasus yang seperti ini kalau misalkan ada penyerahan ke luar negeri ya, sebenarnya ada penyerahannya ke luar negeri ya, meskipun penyerahannya di dalam negeri ya. Eh, harusnya menggunakan pemberitahuan ekspor jasa ya, PEJ. Jadi sama ini kan kita tahunya pemberitahuan ekspor barang ya.
Tapi karena ini posisinya dilakukan di dalam negeri, ya susah juga ya. Eh, karena masalah identitas sebenarnya, masalah identitas ya. Mungkin pertanyaannya kalau dia nggak kalau dia punya BUT, mungkin kita arahkan ke NPWP-nya BUT ya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada, mungkin solusi salah satunya kita taruh yang di Gunggung aja kali ya. Jadi kalau di 11 AB itu ada yang bagian yang di Gunggung ya. Karena memang nggak bisa mengakomodir ya. Takutnya Bapak Ibu nerbitin faktur pajak dengan kode 00, dengan NPWP 00 malah nggak bisa ya. Malah dianggap apa cacat ya. Jadi mungkin arahannya diarahkan yang ke formulir AB, kemudian ke faktur pajak yang digunggung. Meskipun yang digunggung ini sebenarnya bukan buat kita, harusnya buat pedagang eceran, ya. Seperti apa ya, supermarket gitu ya, itu kan pedagang eceran ya, atau minimarket gitu ya. Ini salah satu solusinya sih, gitu. Hmm, Baik, lanjut Pak Duda ya. iya. Mudah-mudahan bisa menjawab Bu Siti tadi. Dari Pak Agus, Pak, pertanyaan kemarin saya mencoba untuk mendownload Faktur 4.0 tidak bisa dijalankan di laptop Windows 7, tetapi ketika dicoba di komputer dengan spek Windows yang sama, bisa namun tertulis error data. Kalau seperti itu kenapa nih Pak? Aduh, Windowsnya Beda spek Windows Windows ya? Windowsnya ya kayaknya ya. Heeh. Windowsnya masih yang jadul ya. Tapi kalau kalau bisa mungkin eh, ya sebenarnya saya mungkin pertanyaannya adalah 3.2-nya bisa apa enggak ya? Kalau sebenarnya kalau misalkan 3.2-nya bisa harusnya 4.0-nya bisa juga gitu ya. Tapi kalau misalkan dari awal e-fakturnya memang nggak bisa sama sekali ya, yang 3.2 itu memang masalahnya di komputernya. Karena kan bicara masalah, kan ada minimum requirement biasanya ya, yang harus apa ya disiapin sama kita ya terkait dengan eh, Windows-nya ya. Kalau bisa sih yang terbaru ya karena ini kalau Windows 7 kayaknya udah lama banget, lama banget, versi lama Mm-mm. banget ya. Itu kalau bisa di Windows yang terbaru lah. Windows 10 atau 11 lah ya gitu ya. Tapi di sini dia pakai spek Windows yang sama juga, tapi bisa cuma tertulis error data sih memang. Tetap, Iya, jadi tetap ada iya, kendala ya. iya. Betul ada kendala sih. Tapi kalau ini kan harusnya kalau cuma download sebenarnya nggak ada masalah ya. Kalau cuma Hmm. download ya, cuma download. Tapi kalau menjalankan mungkin ada problem gitu ya. Kalau download harusnya nggak jadi masalah sih. Baik, kita lanjut. Mm-mm. Dari Bu Retni Sukmawati, izin bertanya Pak, untuk pengusaha retail yang menggunakan PPN di Gunggung, apakah perlu minta NIK customer untuk penerbitan faktur Nah, pajak? nggak usah Bu. Jadi kalau Hmm. Ibu posisinya adalah jualan di tadi ya di supermarket ada di minimarket, selama ini kalau kita belanja kan nggak pernah ditanya sama ini ya, sama kasirnya kan. Kasir. NIK-nya mana Mas? Nggak pernah gitu ya. Ya karena itu posisinya di Gunggung. Kalau di Gunggung itu adalah tinggal berapa sih transaksi satu bulan kita total. Ya, yang kena PPN ya pasti yang kena PPN yang 11% kita total. Oh mungkin ini siap-siap juga Pak Bambang nanti ini kan versi 4.0 ya. Mm-mm. Ntar di Januari ada versi 4.1 kali ya. Karena NPWP-nya kan jadi 12% ya. Oh iya, Iya, jadi udah versi pasti nih jadi Pak Duda ya, naik pasti. 12%. Ya pasti. Oke, oke. Kita lanjut ya Pak. Ya. Dari Pak Fritz Wibisono, bagaimana dengan format CSV yang digunakan? Soalnya ada Hmm, hubungannya sama tim hmm. pembuat aplikasi in-house di kantor Ya, Pak. ya. Ini dapat dipahami ya Bapak Ibu. Jadi mungkin teman-teman yang menggunakan aplikasi di kantor, ya kan dia ada format sendiri ya. Entah pakai SAP kah gitu ya, pakai Oracle kah gitu ya. Kemudian tinggal narik data dari aplikasi yang kemudian dipadanin ya dengan format CSV yang ada di apa namanya yang ada di e-faktur ya 4.0. Sampai saat ini, sampai saat ini informasi yang kami dapat adalah formatnya masih sama kok Pak. Nggak ada perubahan Pak. Jadi masih yang lama ya sampai saat ini. Tapi kita mungkin nanti nunggu kalau ada perubahan. Saya yakin sih kalau ada perubahan nanti ada buku petunjuk yang baru ya gitu ya. Tapi sampai kemarin waktu diinformasiin sama Mas Angga pun, sorry Mas Angga ya saya kutip-kutip terus ya gitu. Itu posisinya masih ini kok, masih yang lama, pakai versi yang lama. Jadi nggak ada format yang baru. Jadi masih bisa mensupport ya.
Iya, yang masih bisa digunakan masuk. sebelumnya ya. Betul. Selanjutnya dari Bu Dwi Ayu Nansiti, pertanyaan jika masih ada outstanding faktur yang belum diterbitkan ketika masih menggunakan versi 3.2, tetapi Hmm, baru diterbitkan menggunakan versi 4.0, apakah bermasalah atau tidak, Pak? nggak bermasalah sama sekali. Jadi kan Bapak Ibu tadi pakai 3.2 itu hari Jumat gitu ya, terakhir ya. Hmm. Terus tiba-tiba misalkan hari Sabtu ada penyerahan barang. Misalkan ada penyerahan barang. Harusnya kan hari Sabtu Bapak Ibu bikin faktur ya, harusnya ya. Bikin faktur. Tapi ternyata kan tanggal itu lagi down. Nggak mungkin Bapak Ibu bisa pakai gitu ya. Dan Bapak Ibu baru bisa bikin fakturnya di hari Senin. Hari Senin, pembedanya cuma tadi kok, masalah NPWP, NIK sama NITKU-nya ya, gitu ya. Jadi masih bisa pakai dengan tanggal yang kemarin, misalkan tanggal berapa? Tanggal 20 ya Pak Bambang, hari Sabtu ya, tanggal Hmm. 20 gitu ya, masih Oke. bisa kok, gitu ya. Dan masih bisa ngupload gitu maksudnya. Memang sengaja dibikin sama DJP itu, update-nya itu di fase setelah upload kemarin tanggal 15. Kemudian dikasih waktu spare dan sebelum pelaporan gitu ya. Tapi masih bisa pakai. Masih bisa tetap digunakan ya, Pak Dodo ya. Iya, jadi yang baru nggak akan masalah kok. Kita lanjut dari Ibu Heni Gunawan. Pertanyaannya, jadi faktur pajak yang diterbitkan sebelum tanggal 20 harus segera diupload faktur 32 ya Pak, atau bisa kita upload nanti pakai faktur 4.0. Kalau saya Gimana Pak? main konservatif ya. Jadi Hmm. Bapak Ibu, nih ini kebiasaan kita juga nih. Ya kadang-kadang sudah ngupload tapi, sorry, sudah nginput tapi nggak diupload untuk dapat approval dari DJP ya. Nah kadang-kadang nunda-nunda nih, cuma ngetik doang, ya udah biarin gitu ya. Nah kalau saya bermain konservatif. Jadi apapun yang Bapak, ini semua ya, buat teman-teman juga ya. saya saya menyadari kok kalau Bapak Ibu ada yang masih salah gitu ya, masalah edit gitu ya, salah data dan sebagainya. Kalau saya nih takutnya gini ya, kan kadang-kadang manusia suka lupa ya, karena batas waktu terakhir ngupload itu tanggal 15 gitu ya, tanggal 15. Nah, itu kemudian artinya Bapak Ibu sebelum tanggal 20 yang udah Bapak Ibu input segera diupload aja. Konservatif ya, upload Hmm. aja. Ya, nanti suatu ketika ada salah gitu ya, gampang kok bikin pembetulan, bikin faktur pajak pengganti. Itu kan gampang, lebih simpel. Takutnya gini, takut ya, Bapak Ibu belum ngupload nih sebelum tanggal 20. Kemudian setelah ada faktur baru 4.0, Bapak Ibu baru ngupload. Ya, baru ngupload. Sebenarnya database itu udah kebaca kok di DB yang tadi kok sebenarnya. Tapi yang saya takut adalah masih trouble. Akhirnya Bapak Ibu nggak bisa ngupload. Makanya tadi saya bilang konservatif. Sebenarnya hal ini sudah bisa di capture kok ini. Hal ini sudah di capture sama teman-teman DJP bahwa kalau yang belum ngupload 20 sepanjang menggunakan database yang lama gitu ya. Makanya tadi suruh pindahin kan. Hmm. Database yang lama masih bisa ke-upload kok sebenarnya. Harusnya sudah bisa ke capture. Jadi kan sebenarnya cuman memindahkan database yang lama ke tempat yang baru ya. Yang baru nanti kan langsung patching gitu loh. Langsung disesuaikan sinkronisasi sama database yang lama. Harusnya bisa ya gitu ya, tapi mau konservatif upload aja dulu. Jadi tinggal pilihannya mau konservatif atau kita Moderat pede ya. ya, agresif ya, di, Iya, baru kita upload di setelah tanggal iya, 20. Baik. iya. Lanjut, dari Ibu Atika Rahmawati nih, Pak Dodo. Pak mau tanya, untuk penerbitan e-faktur tetap masih bisa menerbitkan 15 digit kan ya Pak ya, karena masih ada penerbitan invoice setelah tanggal 20 Juni. Tadi ya jawabannya di Ibu Masih Pot, ya, pengalaman masih pengalaman masih bisa tadi kata masih Pak bisa Dodo ya. kok. Iya, masih bisa. Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan nggak ada revisi ya dari DJP. Ya ada revisi betul Kan pasti sekali. abis ini kayaknya bakal banyak sosialisasi-sosialisasi Ya betul. di KBP. Cuman kita lebih cepat aja sih, Oke. biar antisipasi ya. Ya, kita lanjut Pak Dodo ya. Hmm. Dari Pak Yazid Aziz nih, izin bertanya, jika lawan transaksi adalah WPOP atau orang pribadi dan tidak memberikan NPWP atau KTP, bolehkah kita melaporkan PPN-nya langsung di formulir lampiran A2 seperti di Gunggung, padahal kita bukan pedagang eceran kalau di KLU-nya Pak? Iya Pak Yazid, makasih Pak. Jadi memang kalau baca ke ketentuan di pasal 14 tadi yang seperti yang saya informasikan di awal,
Kalau faktur pajaknya tidak diisi secara lengkap, maka dampaknya adalah faktur pajaknya dianggap cacat, Pak. Gitu ya. Hmm. Dampaknya adalah kena sanksi, kita ya bisa kenakan sanksi 1% dari DPP. Nah, ini kemudian pengennya harusnya kita hindari ya, Bapak Ibu. Jangan sampai hal ini terjadi. Tapi kan hal ini tidak bisa kita hindari ya, Bapak Ibu ya. Kita hindari. Ketika lawan transaksi nggak ngasih data sama sekali, ya pasti banyak alasan lah ya. Ya nggak, biar nggak kelacak lah, apalah dan sebagainya lah. Nah, memang formulir di, mungkin bukan formulir A2 ya, tapi di AB ya. Formulir AB itu adalah memang ada bagian yang digunggung ya, yang dipungut sendiri, yang digunggung ya. Digunggung itu artinya dijumlahin seluruhnya ya, seluruh jumlahin. Nah, ketika ini memang berlaku hanya untuk yang pedagang eceran, ya, berlaku untuk pedagang eceran. Tidak berlaku buat mereka-mereka yang jualnya nggak eceran gitu ya, kayak misalkan distributor, kemudian produsen gitu ya. Mungkin posisi nggak bisa dikategorikan sebagai ini. Pedagang eceran itu berarti kan sederhananya lawan transaksinya nggak ngasih apapun dan memang jualannya kayak jualan kelontongan gitu ya. Barangnya cepet keluar masuk gitu ya. Memang punya resiko ya Bapak, Pak Yazid ya. Jadi bisa resikonya adalah kalau ditaruh di, sebenarnya normalnya PPN-nya disetor ya Pak. PPN-nya disetor ke negara, cuman dari si administratif bisa terjadi dispute nanti. Ya, dispute artinya bisa jadi kantor pajak mengenakan sanksi 1% dari DPP gitu ya. Ya, mungkin nanti Pak Yazid silahkan cari browsing di putusan pengadilan pajak yang sejenis lah kira-kira dengan kasus yang seperti ini banyak yang dikabulkan atau tidak gitu ya. Ya mudah-mudahan dapatnya yang dikabulkan ya. Jadi kalau dikabulkan, ya itu kemudian bisa jadi pegangan bahwa sebenarnya ada kasus yang sama dan udah sampai ke pengadilan pajak dikabulkan. Mudah-mudahan bisa di riset dulu ya Pak untuk dilakukan ini. Karena kita nggak bisa hindarin ya Pak seperti itu. Itu sih paling dari saya. Terima kasih penjelasannya. Kita lanjut dari Ibu Pipit Marheni nih. Izin bertanya Pak Dodo, jika sudah download, apakah harus download ulang setelah masa downtime selesai, Pak? Oh enggak sih. Karena kan versi yang terbaru itu hmm, tanggal 12 Juli ya, dirilisnya ya. Hmm. Ya mudah-mudahan nggak ada yang perubahan ya Bapak Ibu. Karena udah rilis dari DJP untuk tanggal 12 Juli, Bapak Ibu udah bisa download. Tapi kalau Bapak Ibu agak sedikit khawatir-khawatir lah ya, namanya juga manusia bisa terjadi apa salah-salah ya gitu ya, Hmm. salah-salah aplikasi. Bapak Ibu mau download ulang, monggo di hari Senin. Monggo dipersilakan. Di uninstall dulu nggak Pak Dodo? Atau bisa langsung Oh di jangan, jangan, bukan? jangan. Kan cuman ini doang. Kalau misalkan udah di-download, ya hapus aja yang lama gitu ya. Hmm. Yang lama downloadan sekarang, nanti download lagi hari Senin. Hmm. Yang zip yang baru diekstrak lagi ya. Hmm. Diekstrak, kemudian DB yang kemarin itu, yang 3.2 dipindahin gitu ya. Pindah, di copy ya. Oh Dipindahin. iya, makanya tadi di copy Pak Dodo bilang ya jangan di-cut ya, karena Jangan di-cut, betul betul. Jangan di-cut. kata kuncinya itu. Jadi Kalau kalau seandainya ada sesuatu hal masih bisa mengcopy iya, di. masih ada backupnya. Bahkan tadi kan disuruh dikompres dulu ya. Hmm. Ini bu, dikompres bukan kayak sakit ya. Di zip dulu, di rar, itu Ya, baru pindahin ke folder yang lain gitu ya. Ya suatu ketika nanti, ya mungkin punya backup banyak, ada di G Drive, ada hmm. di email, di draftnya dan sebagainya. Dan itu posisi eh, backup kita kalau misalkan ada masalah. Terima kasih Pak Dodo. Kita lanjut ke Ibu Sri Wahyu pertanyaannya, Pak, apakah dengan infrastruktur versi terbaru ini, maksudnya yang kemarin tidak diterbitkan faktur di Gunung, sekarang wajib terbitkan faktur dengan NIK atau masih bisa tetap pakai di Gunung, Pak? Dodo. Ya tadi saya bilang di Gonggong itu memang dikhususkan untuk yang itu ya Bu ya, Eceran. untuk yang eceran, betul ya. Yang kalau Bapak Ibu jualnya nggak eceran ya nggak bisa masuk kategori yang digunggung gitu ya. Ya tadi seperti kasusnya Pak Yazid tadi tuh ya pertanyaannya, modelnya. Jadi ya selama ini kalau ibunya udah pernah pakai yang digunggung terus-terusan ya silahkan aja. Ya Bisa silakan, tetap dilakukan ya Pak ya dengan bisa faktur yang terbaru. dilakukan. Ya meskipun nanti bisa jadi ada dispute juga, tadi saya bilang ya. Dispute kan bisa jadi
setiap pemeriksa punya sudut pandang atau helikopter view yang berbeda ya. Jadi bisa jadi ada yang, oh ya udah nggak apa-apa, ada juga yang, oh kena gitu ya secara administratif. Kita lanjut. Dari Ibu Atika Rahmawati. Pertanyaannya, berarti mengisi NPWP 16 digit itu manual dari penerbit e-faktur ya Pak? Tidak otomatis karena berpengaruh dengan database customer di sistem ERP dan e-faktur. 16 digit. Oh iya, 16 digit itu kayak gini ya Bapak Ibu. Sekarang NPWP kita 16 digit ya sebagai penjual ya, gitu ya. Nanti di database kita otomatis 16 digit. Plus NITku yang tadi yang saya liatin. Kemudian pembelinya kita input 16 digit, gitu ya. Tambahan 0 di depan kalau pakai NPWP yang lama ya. Terus pertanyaannya, ini 15 digit masih bisa nggak? Masih bisa, gitu ya. Kalau Bapak Ibu masih pakai ERP atau ya ada sistem ERP di kantor yang masih pakai 15 digit, ketika dikeluarin, diekstrak, diekspor ya, data impornya masih bisa juga kebaca kok di e-faktur 4.0 gitu ya. Ya kalaupun kan perubahannya cuma masalah satu digit doang kan sebenarnya. Tambahnya ada digit doang. Kalau misalkan nanti ERP-nya diubah, ya silakan aja. Itu lebih baik lagi gitu ya. Bahwa ERP-nya udah pakai 16 digit jadi sinkron dengan e-faktur. Tapi so far 15 digit masih bisa kok. Walaupun 16 bisa manual juga ya berarti pada dok ya. Masih bisa manual juga. Kita lanjut. Dari Pak Muhammad Adlan. Setelah update versi 4.0, data referensi lawan transaksi apakah sudah terupdate otomatis dari NPWP 15 jadi NPWP 16 atau harus kita update manual nih Pak satu persatu gitu. Dari database kita yang lama itu kan ada yang 15 digit nih belum. Paham. Apakah dengan Ya, pemadanan apa otomatis tuh langsung eh, saya bukan cenayang ya. Saya bukan harus dicek cenayang ya. setelah setelah Ya, aktif ya Pak versi dicek 4.0-nya ya. mungkin di Kemudian hari Senin atau hari Minggu sih Pak Adlan gitu ya. Karena eh, ya kalau alam bawah sadar saya bilang harusnya udah 16 digit sih otomatis gitu ya. Tapi kalau nanti ternyata masih 15 digit, ya mau nggak mau kita update manual satu persatu ya. Tapi sih harusnya sih udah 16 digit ya karena udah sinkron semua ya. Jadi database sebenarnya database yang ada di DJP pun 16 digit udah ada gitu ya. Sehingga ada migrasi data dari 15 digit ke 16 digit gitu. bisa dipahami Pak Dodo. Yang mudah-mudahan bisa dilihat hari Senin ya. Dari Ibu Irma Riantika, izin bertanya Pak, apakah akan ada perubahan yang signifikan saat menggunakan skema import faktur pajak Hmm. faktur 32 dengan yang 4.0? Nah ini untuk skema import Pak Dodo. Hmm. Ya sebenarnya kalau dari skema tabel-tabelnya nggak ada. Ya masih sama. Fieldnya masih sama kok. Karena kan faktur pajak yang ketentuan per dirjen sekarang nggak ada perubahan sama sekali kan sampai hari ini. Jadi artinya masih bisa digunakan field-fieldnya ya. Cuman masalah di kolom yang NPWP aja sih nanti ya. Kolom NPWP. Jadi Bapak Ibu silahkan ngimpor dengan NPWP yang versi yang baru ya, yang 16 digit. Tapi 15 digit ya masih bisa juga. Gitu. Hmm. Oke, kita lanjut Pak Dodo ya. Dari Pak Totoh Marianto. Nah, ini udah dibahas tadi Tadi nih sama nih, PJAP. jadi bahas tadi Ya, PJAP berarti mereka udah siap udah sebelumnya siap. ya, sejak sebelumnya Siap. mereka sudah dipanggil ya Pak ya. Ya, kalau kalau nggak siap dimarahin aja Pak. Harusnya udah Kan Bapak koordinasi udah dengan bayar. kantor pajak pusat ya kan sebenarnya seharusnya Iya. ya. Ya Bapak udah bayar, ini marahin aja Pak. Gimana sih nggak siap gitu? Harusnya sudah siap Pak. Oke, berikutnya dari Bu Ovia Marcelia Hakim. Apa jika di backup, apakah pasti tidak korup data tuh Pak? Iya, tidak akan korup kalau e-fakturnya ditutup. Jadi kalau Hmm, e-faktur titik duanya lagi dibuka, DB-nya tadi diekstrak, sorry diekstrak, di zip gitu ya, iya. atau di copy pindahin ke e-faktur yang baru. Nah ini korup. Jadi pastikan tadi syarat pertama adalah e-fakturnya ditutup dulu. Jadi ya main kosong aja dulu. Ya kalau perlu semua Excel apa-apa takutnya ya Excel Hmm. semuanya ditutup aja dulu. Jadi cuman main Windows Explorer yang warna kuning-kuning itu tuh. Kemudian
tadi di backup ya. Di DB-nya diklik kanan, kemudian di zip, pindahin ke folder yang lain gitu ya. Kemudian yang DB-nya tadi setelah eh, e-fakturnya tadi diinstal gitu ya, ditaruh folder tersendiri dengan kode 4.0, DB yang tadi 332 itu dipindahin ke tempat yang baru. Nah, mudah-mudahan nggak korup gitu ya. Korup terjadi kalau lagi jalanin, itu ya makanya disuruh ditutup dulu semua. Kalau kok gini ya logikanya, karena kalau apapun file yang lagi dibuka, itu akan jadi masalah ketika dipindahin ke tempat baru dan itu nggak bisa kebaca gitu loh maksudnya. Nggak bisa kebaca karena memang lagi dibuka di tempat yang lama. Makanya caranya adalah tutup dulu. Syarat utamanya harus tutup yang Tiga titik lamanya tiga dulu, tiga titik dua ya. baru bisa di backup. Iya. Kita dari Pak Mijal Maulid FK, apakah metode update-nya hampir sama ketika dulu ya update di faktor 3.1 ke 3.2, Pak? Nah, ini agak beda sih Pak. Jadi mohon nih ikuti petunjuk yang tadi diarahin sama saya dan baca buku petunjuknya ya Pak. Kalau nanti Pak Michael ketinggalan yang tadi Pak. Jadi takutnya ada sedikit perbedaan antara versi yang lama sama yang versi yang baru gitu loh. Karena setahu saya ini kan patch-nya doang ya gitu ya. Jadi mudah-mudahan eh, arahan dari teman-teman DJP udah kita lakukan dan tidak ada masalah. Jadi mungkin hindari aja yang update yang versi yang lama. Kita pakai yang versi yang terbaru. Mm. Dari Bu Krisa Angilia, siang Pak, saya mau tanya pada output dokumen faktur pajak atau retur pajak, faktur pajak, informasi NITKU-nya, NITKU penjual atau NITKU pembeli. Terima kasih Pak. Ya bisa di dua-duanya Bu. Ya bisa di dua-duanya. Kalau nitku penjual itu ketika posisinya ada cabang yang didaftarkan sebagai PKP. Jadi PKP-nya tidak sentralisasi. Jadi cabang itu punya PKP, maka nitkunya yang keluar adalah nitku penjual, gitu ya. Dan pembeli, kalau pembelinya sentralisasi, maka yang akan keluar yang 16 digit, gitu ya. Tapi kalau pembelinya adalah cabang, gitu ya, yang sifatnya tidak sentralisasi, maka kita nginput nitku pembeli, gitu loh. Jadi sangat tergantung ya. Jadi posisi kita penjual atau posisi kita sebagai pembeli gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Bisa dua-duanya berarti ya Pak, gitu ya. Bisa dua-duanya. Kalau Karena nanti ada atas ada bawah. Ada NPWP, ada NITKU di bawahnya. berikutnya dari Pak JP Arisandi, izin bertanya Pak Dodo, untuk data lawan transaksi apakah harus kita input menggunakan NPWP 15 digit, apakah bisa menggunakan data yang lama dengan Nah, ini udah 15 dibahas digit? tadi nih ya. Tadi Ya sudah udah dibahas ya. Ya masih masih bisa bisa yang lama. 15 digit maupun kalau 16 gitu ya Pak ya. Ya 16 juga boleh kalau konservatif takut-takut ya. Iya Tapi betul. coba aja dulu satu aja. Kalau saya tadi kan Hmm, strateginya hari Senin coba satu aja Mas yang 15 digit. hmm. Kalau berhasil ya udah sebenarnya oke gitu. Aman harusnya ya untuk yang lain. Ya kalau mau tambahin nol doang kok, tinggal klik nol gitu. Oke. Boleh. Dari Lesa Claude, Pak, mohon izin bertanya, kalau di aplikasi versi 4.0, apakah kita bisa input manual faktur pajak keluaran untuk tanggal sebelum 20 Juli 2024? Karena kami masih input manual untuk faktur pajak keluaran, bukan import data. Ah, Terima kasih. ya, ya. Jadi sebenarnya masalah penggunaan yang masalah ya. Jadi nanti setelah tanggal 20 Juni tidak kita udah nggak bisa lagi pakai yang 3.2. Setelah tanggal 20 Juli ya, sorry 20 Juli kita sudah harus pakai yang 4.0. Nah, sekiranya misalkan ada transaksi Januari 1 Juli sampai let's say sampai 21 Juli ya misalkan ya. Itu kita belum nginput gitu ya. Kemudian kita mau nginput di 4.0 bisa kok gitu loh. Bukan berarti menutup kesempatan nginput gitu. Enggak, masih bisa. Tenang aja, masih bisa nginput. Dan ketika nginput, yang perlu diperhatikan adalah nanti nguploadnya untuk dapat approvalnya jangan sampai lewat dari tanggal 15 Agustus gitu ya untuk masa Juli gitu loh. Jadi masih bisa nginput manual kok. Kemudian Mm-mm. dari Ibu Maria Pangestu,
Jika setelah launching e-faktur 4.0 ini untuk format 16 digit ingin membuat faktur pajak pengganti yang NPWP-nya masih 15 digit, apakah pembuatannya tetap dilakukan di e-faktur 4.0 dan pencakupan NPWP-nya lawan transaksi perlu disesuaikan juga, Pak? Iya kan, faktur pajak pengganti bisa bisa terjadi ya, karena misalkan ada eh, adjustment harga gitu ya, price adjustment gitu ya, atau ada barang yang diganti gitu ya. Nah, ketika diganti, ya sebenarnya kita bikin faktur pajak pengganti gitu ya, faktur pajak pengganti. Nah, ketika dulu pakai 15 digit, kemudian pertanyaannya, boleh nggak sekarang pakai 16 digit atau 15 digit? Ya sama aja, tetap aja masih bisa kok. Karena kan nanti refernya ke faktur pajak penggantinya gitu ya. Jadi, eh, kalaupun dulu 15 digit, sekarang mau pakai 16 digit, ya nggak jadi masalah kok. Karena kan nanti faktur pajak penggantinya merefer ke faktur pajak yang mana. Jadi bisa kelacak kok sebenarnya. Nggak jadi masalah sebenarnya. Mau pakai 15 digit atau 16 digit nggak jadi masalah. Oke. Dari Ibu Sri Wahyu, Pak, jika pusat bertransaksi dengan cabang yang posisinya di Batam nih, Pak, kawasan bebas. Berarti pakai NITKU ya, Pak ya? Iya, gini ya, kalau yang kawasan bebas itu pengetahuan saya ya, ada peraturan pemerintah, ada peraturan Menteri Keuangan gitu, saya lupa nomornya. Mereka-mereka yang di kawasan bebas itu nggak wajib PKP, nggak wajib pengusaha kena pajak. Nah, ketika nggak wajib pengusaha pajak, dan nantinya itu mereka adalah cabang gitu ya, Bapak Ibu pakai NITKU. Ini ada yang coret-coret nih, pakai NITKU nanti. Ya, karena posisinya cabang ya, cabang. Lanjut ke Ibu Aina Rahmasari. Izin bertanya, Pak, e-faktur versi 4.0 ini apakah hanya digunakan pada masa transisi ke Cortex? Kemudian setelah Cortex sudah rilis, apakah e-faktur ini sudah tidak bisa digunakan lagi? Dan untuk NPWP cabang berarti apakah tidak bisa digunakan lagi untuk membuat faktur pajak sendiri, melainkan faktur pajak tertunda dengan NPWP pusat? Apakah seperti itu gambarannya, Pak? Mohon penjelasan. Nah, Bu Aina nih, tadi saya bukan cenayang, Bu. Cortex itu kan memang bergeser. Tadi rencananya kan di Juli ini. Sekarang bergeser di katanya Januari 2025 ya. Jadi kalau ditanya versi 4.0 ini adalah transaksi ke Cortex, saya nggak bisa jawab gitu ya. Tapi ya pasti ada perubahan 4.0 karena ada perubahan pergeseran eh, NPWP ya, dari NPWP dari NPWP biasa menjadi NITKU ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi artinya eh, kalau misalkan nanti bergeser ke Cortex, kita nggak tahu apakah nanti versi yang desktop versi 4.1, ada versi 4.2 atau 4.1, kita nggak tahu. Atau justru ya faktur itu ada di Cortex gitu. Kita juga belum tahu ya. Nanti kita tunggu aja rilisnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, NPWP cabang berarti apakah tidak bisa digunakan lagi untuk membuat faktur pajak sendiri? Apakah melainkan faktur pajak terpusat dengan NPWP pusat? Jadi gini ya, oh, tadi saya harus klarifikasi dulu. Kalau cabangnya itu bukan PKP, gitu ya, bukan PKP, mak bisa jadi PPN-nya sentralisasi, ya, PPN-nya sentralisasi. Nah, ketika sentralisasi, yang bikin faktur pajak adalah pusatnya, gitu kan? Sehingga kita abaikan yang NPWP cabang. Tapi kalau cabangnya itu posisinya adalah PKP dan sifatnya tidak sentralisasi, maka dia harus bikin faktur pajak sendiri menggunakan NITKU. Kurang lebih itu gambarannya. Baik, Pak Dodo. Terima kasih, Pak Dodo, atas jawaban yang sangat informatif. Sayangnya waktu memang yang membatasi kita ya, Pak Dodo. Seandainya kita baca semua nih pertanyaan, bisa sampai jam 5 sore mungkin kita ulang. Mohon maaf, Bapak Ibu, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan sisanya mungkin akan dibahas nanti di grup WhatsApp ya, Bapak Ibu ya. Terima Ya. kasih. Baik, Bapak Ibu, kami berharap informasi yang disampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab, Bapak Ibu bisa berdiskusi di WhatsApp grup setelah training ini selesai. Grup akan di-unmute sehingga Bapak Ibu bisa diskusi terkait topik di faktor ini. Sebelum menutup acara ini, kami ingin mengingatkan bahwa Press Consult Indonesia melalui sesi Jumat berbagi ilmu, kami secara rutin Bapak Ibu
mengadakan webinar perpajakan untuk sharing seputar perpajakan yang insya Allah akan diadakan setiap hari Jumat. Untuk tema Jumat besok adalah SP2DK series terkait penyebab perusahaan terkena SP2DK dan mitigasi resikonya. Silahkan Bapak Ibu yang berkenan dapat join pada webinar tersebut. Selain itu, kami juga ingin mengingatkan bahwa Bapak Ibu yang mengalami kendala dalam pengelolaan perpajakan di perusahaan Bapak Ibu, Tes Consult Indonesia menyediakan berbagai layanan konsultasi pajak yang dapat membantu Bapak Ibu dan perusahaan Bapak Ibu dalam mengelola kewajiban pajak dengan lebih baik. Layanan kami mencakup perencanaan pajak, penyusunan atau review SPT bulanan ataupun tahunan, jasa penyusunan TP-Doc, termasuk pendampingan SP2DK, serta pemeriksaan pajak dan sebagainya. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami di festconsultindo.id atau menghubungi kami langsung melalui WhatsApp di nomor 0811 1921 0107. Kami siap membantu Anda mencapai efisiensi pajak yang maksimal. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu dalam webinar hari ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya pada Jumat besok. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih semua Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dodo. Ya.